Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Yana Khairiyah, dan rekan saya, Lina Roshidah, akan mempresentasikan tentang metode diskusi dan tanya jawab. Yang pertama adalah pengertian dari metode diskusi dan tanya jawab. Pengertian dari metode diskusi menurut para ahli itu banyak sekali. Antara lain, yang pertama menurut Hasibuan, metode diskusi merupakan proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran tertentu melalui cara menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. Yang kedua menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, metode diskusi adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Yang ketiga, menurut Karo-Karo, metode diskusi diartikan sebagai suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan menugaskan peserta didik atau kelompok belajar untuk melaksanakan percakapan ilmiah untuk mencari kebenaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengajaran. Dan yang terakhir, menurut Jayadi Sastra, metode diskusi adalah belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antar anggota lain dalam suatu kelompok. Jadi, dapat disimpulkan, metode diskusi adalah metode menyajikan pelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada suatu masalah untuk dipecahkan secara bersama dalam bentuk kelompok dan juga dapat menyimpulkan hasil dari diskusi. Selanjutnya adalah pengertian dari metode tanya jawab. Yang pertama, menurut Rustiyah NK, metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar di mana guru dan siswa aktif secara bersama. Guru bertanya, siswa memberi jawaban, siswa mengemukakan pendapat ide baru. Yang kedua, menurut Sutomo, metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab. Atau sebaliknya, siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan dari siswa. Yang ketiga, menurut Saiful Bahri Jamarah, metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama oleh guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Dan yang terakhir, menurut Armai Arif, metode tanya jawab adalah suatu teknik penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan atau suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya sedangkan siswa menjawab materi yang ingin diperoleh. Jadi, dapat disimpulkan, metode tanya jawab adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua adalah jenis-jenis dari metode diskusi dan metode tanya jawab. Jenis dari metode diskusi antara lain seminar, sarasehan, diskusi panel, dan diskusi kelompok. Seminar adalah suatu diskusi yang dipakai guna mencari kesepakatan pandangan dalam menghadapi permasalahan yang sifatnya formal. Para peserta dalam diskusi ini diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyanggah makalah yang disampaikan. Seminar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat membangkitkan pemikiran yang logis, mendorong ke analisa yang menyeluruh, dapat membangkitkan tingkat konsentrasi, meningkatkan keterampilan untuk mengenal problem atau masalah. Kekurangannya memerlukan banyak waktu,
membutuhkan seorang pemimpin yang cukup terampil dan akan sulit menerapkan apabila kelompoknya terlalu besar. Jenis selanjutnya adalah sarasehan atau disebut juga dengan simposium. Adalah diskusi yang diselenggarakan guna membahas tentang prasaran-prasaran mengenai sebuah masalah atau pokok-pokok persoalan. Sarasehan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat digunakan pada kelompok besar atau kecil, dapat mengemukakan informasi dalam jumlah yang banyak dan singkat, dapat direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Sedangkan kekurangannya antara lain kurang kreativitas dan spontanitas, kurang interaksi antar kelompok, dan sulit untuk mengatur waktu. Jenis yang selanjutnya adalah diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang dipakai guna memperluas wawasan tentang suatu masalah yang sedang hangat dan melibatkan beberapa ahli disiplin ilmu atau profesi guna bertindak sebagai seorang pembicara atau penulis. Kelebihan dari diskusi panel yaitu dapat membangkitkan pikiran, dapat mengemukakan pandangan yang berbeda, serta mendorong ke analisis yang lebih dalam. Sedangkan kekurangan dari diskusi panel antara lain mudah tersesat jika moderator tidak terampil, tidak memberi kesempatan bagi peserta untuk berbicara, dan membutuhkan persiapan yang matang. Jenis yang terakhir dari metode diskusi adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah komunikasi interaksi yang dilakukan oleh dua individu atau lebih, atau dapat berupa kelompok yang memiliki tujuan guna pengambilan kesimpulan dan pemecahan suatu masalah dalam pembahasan diskusi yang sedang dibahas. Diskusi kelompok ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar mengajar. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan bahan pelajarannya masing-masing, serta menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir. Sedangkan kekurangan dari jenis metode diskusi ini adalah diskusi dikuasai oleh beberapa siswa yang dalam tanda kutip lebih menonjol, serta memerlukan waktu yang lebih banyak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lina Rosida. Selanjutnya yaitu macam-macam metode tanya jawab. Nah, selain dari metode diskusi, metode tanya jawab juga memiliki banyak macamnya. Di sini kami akan memberikan penjelasan dari ke-6 macam-macam metode tanya jawab. Yang pertama yaitu ada pertanyaan pengetahuan. Apa sih itu? Pertanyaan pengetahuan adalah pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang sifatnya itu hafalan atau ingatan apa yang telah dipelajarinya. Nah, kata-kata yang sering digunakan dalam menyusun pertanyaan pengetahuan ini biasanya apa, di mana, kapan, siapa, sebutkan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, apa nama ibu kota Indonesia? Contoh yang lain, siapa nama presiden pertama Indonesia? Selanjutnya yang kedua yaitu pertanyaan pemahaman. Apa sih itu? Pertanyaan pemahaman yaitu pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisasi informasi-informasi yang pernah diterimanya dengan bahasanya sendiri, menginterpretasikan, membaca informasi yang dilukiskan melalui grafik atau kurva dengan jalan membandingkan atau membeda-bedakan. Contohnya, yang pertama, jelaskan dengan kata-katamu sendiri apakah manfaat dari berolahraga. Contoh yang lain yaitu informasi apa yang dapat kita peroleh dari kurva semacam ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertanyaan penerapan.
Pertanyaan penerapan yaitu pertanyaan yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain yang pernah diterimanya. Contohnya, yang pertama, berdasarkan batasan yang telah diuraikan tadi, maka persamaan mana yang memenuhi syarat? Contoh yang lain, berdasarkan kriteria yang ada, maka organisme mana yang termasuk protozoa? Selanjutnya yang keempat yaitu ada pertanyaan analisis. Apa sih itu? Pertanyaan analisis adalah pertanyaan yang menuntut siswa menemukan jawaban dengan cara yang pertama, mengidentifikasi motif masalah yang ditampilkan. Yang kedua, mencari bukti-bukti atau kejadian-kejadian yang menunjang suatu kesimpulan atau generalisasi. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan berdasarkan yang ada atau membuat generalisasi dari atau berdasarkan informasi yang ada. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pertanyaan sintesis. Apa sih itu? Pertanyaan sintesis yaitu pertanyaan yang memiliki ciri jawaban benar tidak tunggal, melainkan lebih dari satu, atau menghendaki siswa untuk mengembangkan potensi serta daya kreasinya. Nah, pertanyaan sintesis ini menuntut siswa untuk yang pertama, membuat ramalan atau prediksi. Contohnya seperti ini. Apa yang terjadi bila tanaman disiram larutan asam cuka? Yang kedua, memecahkan masalah menggunakan imajinasinya. Contohnya seperti ini. Bayangkan jika Anda berada di tengah-tengah gerombolan singa yang sedang kelaparan. Reaksi apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Selanjutnya yaitu yang ketiga, mencari komunikasi. Contohnya seperti ini. Susunlah suatu karangan pendek yang menggambarkan nilai dan perasaan Anda. Selanjutnya yang keenam yaitu ada pertanyaan evaluasi. Apa sih itu? Pertanyaan evaluasi adalah pertanyaan yang menghendaki siswa untuk menjawabnya dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap isu yang ditampilkan. Contohnya seperti ini. Menurut pendapat Anda, mana yang lebih baik atau tepat dan murah dalam pemerataan kesempatan belajar SD Impres atau sekolah terbuka? Nah, setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan metode tanya jawab. Nah, kelebihannya itu seperti apa? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk dapat menerima penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, guru itu dapat dengan segera mengetahui kemajuan muridnya dari bahan yang telah ditentukan. Yang ketiga, kelas akan hidup karena anak didik aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui berbicara. Yang keempat, yaitu timbulnya perbedaan terdapat di antara anak didik atau guru dengan anak didik akan membawa kelas ke suasana diskusi. Selanjutnya itu kekurangan metode tanya jawab. Yang pertama, waktu yang digunakan dalam pelajaran tersita dan kurang dapat dikontrol secara baik oleh guru karena banyaknya pertanyaan yang timbul dari siswa. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian siswa bila mana terdapat pertanyaan atau jawaban yang tidak berkenan dengan sasaran yang dibicarakan. Yang ketiga, jalannya pengajaran itu kurang dapat terkoordinasi secara baik karena timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang mungkin tidak dapat dijawab secara tepat baik oleh guru maupun siswa. Selanjutnya yaitu metode diskusi dan tanya jawab dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat dalil yang menjelaskan tentang metode diskusi, yakni terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, selain metode diskusi, di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang metode tanya jawab, yakni dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.